Mereka bilang darah lebih kental daripada air. Tapi tidak ada yang pernah bilang bahwa darah bisa berubah menjadi racun ketika uang dan keserakahan mulai mengalir di pembuluh-pembuluh nadi yang seharusnya mengalirkan kasih sayang. Ini adalah kisah nyataku, kisah tentang bagaimana hampir saja aku kehilangan nyawa bukan karena kecelakaan atau penyakit, melainkan karena tangan dingin saudara kandungku sendiri yang berlumuran dendam dan ilmu hitam. Semua demi sebuah warung nasi goreng yang bahkan tidak lebih besar dari kamar tidur. Namaku Budi Santoso, dan ini adalah cerita terakhirku jika saja aku tidak sempat diselamatkan. Ini adalah catatan tentang perang spiritual yang nyaris merenggut napas terakhirku. Tahun 2019, di gang sempit Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat, warungku yang bernama Nasi Goreng Pak Budi sudah menjadi legenda lokal yang dibicarakan dari mulut ke mulut seperti dongeng yang tak pernah usang. Setiap malam, mulai pukul 7 sampai dini hari, antrian pembeli membentuk barisan panjang bak ular yang kelaparan, mengular dari depan warung hingga ke ujung gang, melewati 3 rumah tetangga yang sudah pasrah dengan keramaian ini. Rahasia kesuksesanku sederhana tapi membutuhkan dedikasi total. Nasi yang dipilih satu persatu bulirnya, bumbu racikan almarhum ibuku yang kuwarisi dengan penuh hikmat, kecap manis impor dari Kediri yang harganya 3 kali lipat kecap biasa, dan yang paling penting, keikhlasan dalam setiap gorengan spatula yang mengaduk wajan besi tua warisan kakek. Aku ingat betul, warungku hanya berupa gerobak dorong yang sudah berkarat di sana-sini, dicat ulang dengan warna hijau kusam yang mulai mengelupas, dengan terpal biru compang camping yang sudah ditambal berkali-kali menggunakan lakban hitam. Namun, apa yang kurang dari segi penampilan, aku gantikan dengan rasa yang membuat lidah bergoyang dan perut berbisik minta tambah. Pelangganku datang dari berbagai kalangan, dari tukang ojek yang capek seharian mengantar penumpang, mahasiswa yang kantongnya pas-pasan tapi perutnya lapar membara, hingga pengusaha berkantong tebal yang rela parkir mobilnya jauh-jauh lalu berjalan kaki hanya untuk merasakan nasi gorengku yang legendaris itu. Penghasilanku, alhamdulillah, bisa mencapai 3 hingga 4 juta rupiah bersih per minggu, angka yang fantastis untuk ukuran pedagang kaki lima seperti diriku yang dulunya bahkan kesulitan untuk membeli beras sekarung. Dengan uang itu, aku bisa menyekolahkan kedua anakku ke sekolah swasta yang lumayan bagus, mencicil rumah kontrakan yang lebih layak, bahkan mulai punya tabungan untuk membeli kendaraan roda 4 meskipun bekas. Hidupku yang dulu gelap gulita seperti gang tanpa lampu, kini mulai terang benderang seperti warung yang terang benderang dengan lampu neon putih yang menyilaukan mata. Tapi aku tidak pernah lupa asal-usulku. Setiap Jumat malam, aku selalu menyisihkan 20 piring nasi goreng untuk dibagikan gratis kepada para gelandangan dan pemulung yang tidur di kolong jembatan dekat situ. Aku juga rutin memberi sedekah ke masjid kampung, membantu tetangga yang kesusahan, dan tidak pernah sombong meski warungku sudah terkenal kemana-mana. Istriku, Yanti, sering mengingatkanku dengan suara lembut yang selalu menenangkan jiwaku yang lelah, "Mas, rezeki itu titipan Allah. Jangan sampai kita lupa diri dan lupa berterima kasih." Dan aku mengangguk, meski dalam hati mulai ada sedikit kekhawatiran yang mengganjal seperti duri kecil yang tertancap di sela-sela jari, kekhawatiran tentang tatapan mata kakak iparku, Bambang, yang akhir-akhir ini semakin tajam dan dingin seperti es batu yang tak pernah mencair bahkan di bawah terik matahari tengah hari. Bambang adalah suami dari kakak kandungku, Siti Nurjanah, yang akrab kupanggil Mbak Nana sejak kecil. Kami tumbuh bersama di kampung yang sama, berbagi mainan yang sama, bahkan berbagi piring makan yang sama ketika orang tua kami masih hidup susah dan hanya punya satu piring untuk berdua. Mbak Nana selalu melindungiku dari anak-anak nakal yang suka mengejek karena aku bocah kurus kering seperti ranting pohon yang siap patah. Dan aku selalu membela Mbak Nana ketika ada yang menggosipkan keluarga kami yang miskin papa. Ikatan kami, atau yang aku kira ikatan kami, sekuat tali tambang kapal yang tidak mungkin putus bahkan diterjang badai.
Bambang sendiri adalah lelaki yang tinggi besar, berkulit gelap legam seperti terbakar matahari bertahun-tahun, dengan kumis tebal yang selalu tampak berminyak dan mata yang sipit hingga sulit kubaca isi hatinya. Dia bekerja sebagai tukang bangunan, tapi pekerjaannya tidak menentu, kadang dapat proyek besar dan bisa bawa pulang uang jutaan, kadang menganggur berbulan-bulan sambil duduk-duduk di teras rumah sambil mengisap rokok kretek satu persatu hingga habis sebungkus dalam sehari. Mbak Nana yang harus memutar otak mencari penghasilan tambahan dengan menjadi buruh cuci dan tukang masak di acara-acara hajatan tetangga. Awalnya, hubungan kami baik-baik saja. Bahkan ketika warungku mulai ramai, Bambang sering mampir sambil membawa senyum lebar yang memamerkan gigi-giginya yang tidak rata, lalu berkata dengan nada bercanda yang terdengar setengah serius, "Wah, Bat, makin maju aja ya usahanya. Kapan-kapan ajarin dong rahasianya. Siapa tahu aku bisa ikutan jualan juga." Aku selalu menjawab dengan tulus, tanpa sedikit pun curiga, "Ya tinggal dicoba aja, Bang. Nggak ada rahasia kok. Yang penting sabar, ikhlas, sama jaga kualitas. Kalau mau, aku bisa ajarin bumbu-bumbunya." Tapi Bambang hanya tertawa hambar, tertawa yang tidak sampai ke matanya yang tetap dingin dan kosong, lalu menepuk bahuku sambil berkata, "Ah, nggak usahlah. Aku kan nggak berbakat jualan. Lagian capek kayaknya, tiap malam begadang. Harusnya aku tahu." Harusnya dari cara dia tertawa yang terdengar seperti gemerincing kaca pecah, dari cara dia menepuk bahuku yang terlalu keras hingga terasa sakit, dari cara dia menatap gerobakku dengan pandangan yang bukan kagum tapi lapar, bukan lapar pada nasi goreng, tapi lapar pada kesuksesan yang kupunya. Tapi aku terlalu polos, terlalu percaya, terlalu yakin bahwa darah yang mengalir di tubuh Mbak Nana adalah darah yang sama dengan darahku, dan bahwa saudara tidak akan pernah menyakiti saudara. Titik balik terjadi pada pertengahan tahun 2020, ketika pandemi mulai mereda dan orang-orang mulai kembali berani keluar malam untuk makan. Warungku yang sempat sepi selama lockdown, tiba-tiba meledak kembali dengan antrian yang lebih panjang dari sebelumnya, karena banyak warung makan lain yang sudah tutup dan tidak sanggup bertahan. Penghasilanku bahkan meningkat menjadi 5 juta per minggu, dan aku mulai berani bermimpi untuk membeli gerobak baru yang lebih bagus, mungkin bahkan membuka warung permanen dengan tempat duduk yang layak. Lalu pada suatu malam Sabtu yang cerah, Bambang datang ke warungku bukan sendirian, tapi bersama Mbak Nana. Wajah kakakku terlihat pucat dan kurus, matanya sembab seperti abis menangis, dan tangannya gemetar ketika menyalami Yanti yang sedang membantu melayani pembeli. Hatiku langsung mencelos, seperti ada yang mencengkeram dadaku dengan tangan dingin. "Bat, bisa kita bicara sebentar?" kata Bambang dengan nada serius yang tidak biasa. "Ada yang penting." Aku meninggalkan warung sebentar, menyerahkan wajan kepada asistenku, Tono, yang sudah kupercaya seperti adik sendiri. Kami bertiga, aku, Bambang, dan Mbak Nana, berjalan sedikit menjauh dari keramaian, berhenti di bawah pohon rindang yang gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu jalan yang jauh. "Bat," Mbak Nana mulai bicara dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca, "aku minta tolong. Bambang nggak dapat kerjaan udah hampir setahun. Utang makin menumpuk. Anak-anak sekolahnya mau dikeluarin karena belum bayar SPP 3 bulan. Aku nggak tahu harus gimana lagi." Air matanya jatuh, membasahi pipinya yang kurus dan pucat. Hatiku hancur melihat kakak yang dulu kuat dan perkasa kini rapuh seperti gelas tipis yang siap pecah. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berkata, "Berapa yang dibutuhin, Mbak? Aku punya tabungan. Aku bisa bantu." Tapi sebelum Mbak Nana bisa menjawab, Bambang sudah memotong dengan suara yang agak keras dan tegas, "Bukan minta sedekah, Bat. Kita nggak mau hidup dari belas kasihan. Kita mau usaha sendiri, mandiri.
Makanya, aku mau minta. Kamu ajarin aku bikin nasi goreng kayak punya kamu, terus bantu aku modal untuk beli gerobak sama peralatan. Nanti aku cicil, kok. Nggak akan aku makan gratis. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku tidak nyaman, seperti ada yang salah tapi aku tidak bisa menunjuk tepatnya di mana. Tapi melihat wajah Mbak Nana yang penuh harapan, melihat air mata yang masih membasahi pipinya, aku tidak bisa menolak. Baik, Bang. Aku akan bantu. Tapi, mungkin sebaiknya Bang Bambang jualan di lokasi yang berbeda ya. Soalnya kalau terlalu dekat, nanti pembeli malah bingung, dan kita berdua sama-sama rugi, kataku hati-hati, mencoba diplomatis. Wajah Bambang berubah. Matanya menyipit lebih tajam, rahangnya mengeras, dan untuk sesaat aku melihat kilatan sesuatu yang gelap di matanya, seperti bayangan hitam yang lewat sekilas. Kenapa? Takut tersingi? Ujarnya dengan nada yang setengah bercanda tapi terasa menusuk seperti pisau kecil yang tajam. Emang punya lo jalanan ini? Emang cuma lo yang boleh jualan? Bukan begitu, Bang. Aku coba menjelaskan sambil mengangkat tangan berusaha menenangkan. Maksud aku, ini demi kebaikan kita berdua. Kalau pasarnya sama, pembeli dibagi dua, kan sama-sama nggak untung. Udah, Mbak Nana memotong, suaranya lelah dan putus asa. Kami cuma mau coba bertahan hidup. Kamu kan udah sukses. Nggak mungkin kan terganggu sama warung kami yang masih baru? Lagi pula, kan belum tentu juga rasanya bisa saingan sama punya kamu. Kamu kan jagonya. Aku terdiam, terperangkap antara keinginan membantu saudara dan naluri bisnis yang berbisik pelan bahwa ini bukan ide yang bagus. Tapi melihat wajah kakakku yang penuh harapan dan putus asa, melihat anak-anaknya yang mungkin akan putus sekolah, apa yang bisa kulakukan selain mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan bantu semampuku. Bambang tersenyum, tapi senyumnya tidak hangat. Senyumnya seperti buaya yang melihat mangsa mulai masuk perangkap. 2 minggu kemudian, dengan modal 5 juta rupiah yang kupinjamkan plus resep bumbu lengkap yang kuajarkan detail per detail bahkan sampai takaran garam dan merica, nasi goreng Mbak Nana resmi dibuka. Lokasinya tepat di ujung gang yang sama, hanya berjarak sekitar 50 meter dari warungku, cukup dekat untuk menangkap pelanggan yang lewat. Tapi cukup jauh untuk menghindari konflik langsung atau setidaknya itulah yang kupikirkan dengan naifnya. Awalnya, aku berpikir optimis bahwa pasar cukup besar untuk kami berdua. Gang kami adalah jalur yang ramai, dilalui ratusan orang setiap malam, dan dengan 2 warung, mungkin justru akan membuat gang ini menjadi semacam pusat kuliner nasi goreng yang menarik lebih banyak pengunjung. Aku bahkan masih rutin mengunjungi warung Mbak Nana, memberi saran tentang api kompor yang harus lebih besar, tentang cara mengaduk nasi agar tidak hancur, tentang timing yang tepat untuk memasukkan telur dan kecap. Mbak Nana selalu tersenyum syukur dan berterima kasih dengan tulus, matanya berbinar penuh harapan. Makasih ya, Bat. Kamu tuh baik banget. Aku nggak akan lupa kebaikan kamu. Tapi Bambang, dia selalu berdiri di belakang dengan wajah datar, tidak pernah benar-benar berterima kasih, hanya mengangguk kecil sambil mengisap rokoknya dalam-dalam hingga ujungnya membara merah menyala di kegelapan malam. Minggu pertama, warung Mbak Nana sepi. Hanya beberapa pembeli yang penasaran, kebanyakan tetangga yang ingin mendukung, tapi kemudian tidak pernah kembali lagi karena rasanya memang masih jauh dari warungku. Entah karena Mbak Nana belum benar-benar menguasai tekniknya, atau karena ada faktor X yang tidak bisa diajarkan, jam terbang, feeling, dan mungkin berkah yang datang dari keikhlasan. Minggu kedua, mulai ada perubahan. Bambang memasang spanduk besar berwarna merah menyala dengan tulisan huruf kuning mencolok, nasi goreng Mbak Nana, resep asli dari Pak Budi, lebih murah 20%. Aku tersentak ketika melihatnya.
Dia menggunakan namaku untuk promosi, dan yang lebih menyakitkan, dia memotong harga secara drastis. Jika aku menjual sepiring nasi goreng seharga Rp15.000, dia menjual dengan harga Rp12.000 saja. Aku datang dengan hati bercampur aduk, marah, tapi juga masih mencoba memahami. Bang, kenapa harus pakai nama aku? Dan kenapa harganya dipotong segitu banyak? Nanti malah rugi, Bang, kataku mencoba tetap tenang meski dadaku sesak. Bambang menatapku dengan tatapan menantang, dagunya terangkat sedikit, emang kenapa? Aku kan belajar dari lo. Berarti itu bener kan, resep dari lo? Lagian, aku kan harus cari cara biar orang mau beli. Masalah harga, itu urusan aku. Lo nggak usah ikut campur. Toh lo udah kaya, masih peduli sama harga segitu? Bukan masalah kaya atau enggak, Bang. Aku mencoba menjelaskan dengan sabar meski mulai geram, tapi ini soal etika bisnis. Kalau kita saling jatuhkan dengan cara perang harga, yang rugi kita berdua. Dan tolong, jangan pakai nama aku untuk jualan. Itu bikin aku nggak enak sama pelanggan-pelanggan lama aku. Mbak Nana yang sedang sibuk di gerobak mendengar percakapan kami, lalu mendekati dengan wajah cemas dan mata yang berlinang. Bat, maaf ya. Ini ide Bambang. Aku juga sebenarnya nggak setuju, tapi kita butuh pembeli, Bat. Kita bener-bener butuh. Utang kami udah kayak gunung. Sehari nggak laku, kami bisa nggak makan. Tolong, pengertian dikit, ya. Kamu kan udah mapan. Bagaimana aku bisa marah pada kakakku sendiri yang sudah seperti ibu keduaku sejak kecil? Bagaimana aku bisa keras kepala sementara dia bahkan mungkin belum makan dengan layak? Aku menarik napas panjang, menelan semua keluhan yang ingin kutumpahkan, lalu mengangguk pasrah, baiklah. Tapi tolong, jangan sampai kita berantem gara-gara bisnis. Kita kan saudara. Tapi perang sudah dimulai, meski aku masih belum menyadarinya sepenuhnya. Bulan pertama, penjualanku menurun sekitar 20%. Banyak pelanggan yang memang sangat peduli dengan harga, terutama mahasiswa dan tukang ojek, mulai beralih ke warung Mbak Nana. Aku coba bertahan dengan cara meningkatkan kualitas, porsi aku perbesar, topping aku tambahkan dengan cuma-cuma, pelayanan aku perpendek. Tapi efeknya tidak terlalu signifikan. Pembeli terus berkurang. Bulan kedua, Bambang melakukan strategi baru yang lebih menyakitkan. Dia mulai mendatangi pelanggan-pelanggan setiaku, berbisik dengan suara yang terdengar bersahabat tapi beracun, tahu nggak, Pak Budi sekarang udah sombong. Bumbu-bumbunya udah nggak sebaik dulu. Dia kan udah kaya, jadi udah nggak peduli sama kualitas. Mending beli di tempat kami, lebih murah, rasanya sama. Lagian, itu resep aslinya kan dari istri aku, adiknya Pak Budi. Jadi sebenarnya bukan murni resep Pak Budi. Berita itu sampai ke telingaku dari Tono, asistenku yang setia, yang mendengar sendiri Bambang berbicara seperti itu kepada sekelompok anak muda yang biasa menjadi pelanggan tetapku. Darahku mendidih, tanganku mengepal. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ingin memukul seseorang, dan orang itu adalah saudara iparku sendiri. Tapi Yanti menenangkanku dengan suara lembut tapi tegas, Mas, jangan turun ke level dia. Kita hadapi dengan cara yang baik. Tuhan lihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita tetap jaga kualitas, tetap jaga sikap. Pembeli nggak bodoh. Mereka tahu mana yang benar. Aku menurut, meski hatiku remuk dan amarahku bergolak seperti lahar dalam gunung berapi yang siap meletus. Bulan ketiga, situasi semakin memburuk. Bambang mulai menyebarkan fitnah yang lebih keji. Dia bilang bahwa aku menggunakan bahan-bahan tidak segar, bahwa aku pelit dalam takaran,
Bahkan dia bilang bahwa kesuksesan warungku bukan karena keahlian tapi karena aku menggunakan babi dalam masakan. Padahal kami Muslim dan aku selalu sangat ketat dalam memilih bahan halal. Fitnah itu menyebar cepat seperti api di ilalang kering. Dan meski aku sudah klarifikasi berkali-kali, tetap ada saja orang yang percaya. Penjualanku turun hingga 50%. Penghasilanku yang dulu 4 hingga 5 juta per minggu, kini hanya 1,5 hingga 2 juta saja. Aku harus mengurangi jam buka, bahkan sempat berpikir untuk menutup warung selamanya dan mencari pekerjaan lain. Yang lebih menyakitkan, Bambang tidak pernah mengembalikan pinjamanku. Ketika aku tagih dengan halus, dia malah berkata dengan nada mengejek, "Emang lo kekurangan? Lagian, lo juga belum tentu sukses kalau nggak aku dampingin dulu. Dulu siapa yang bantuin lo dapat tempat ini? Siapa yang kenalan sama tukang bakso di sebelah situ biar lo bisa jualan di sini? Itu istri lo, kakak gue. Jadi sebenarnya lo yang ngutang budi sama keluarga gue." Aku terperangah. Logikanya ngawur, tapi diucapkan dengan begitu yakin, begitu tidak tahu malu. Aku tidak menjawab, hanya berbalik dan pergi dengan hati yang hancur berkeping-keping, seperti piring keramik yang jatuh dan pecah tidak bisa disatukan lagi. Dan disitulah semuanya dimulai, di titik kehancuran dan keputusasaan itulah, sesuatu yang jahat mulai merayap masuk ke dalam kehidupanku, membawa kematian dan kegelapan yang nyaris menelanku hidup-hidup. Pertengahan bulan keempat sejak warung Mbak Nana buka, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres dengan tubuhku. Awalnya hanya kelelahan biasa, wajar, pikirku, mengingat aku bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk mempertahankan warung. Tapi kelelahan ini berbeda. Ini bukan sekadar lelah fisik yang hilang setelah tidur, tapi lelah yang merasuk hingga ke sungsum tulang, membuat kakiku terasa seperti diseret blok beton setiap kali melangkah, membuat tanganku gemetar ketika mengangkat wajan, membuat kepalaku berkunang-kunang setiap kali berdiri terlalu cepat. "Mas, wajah Mas pucat banget. Mau nggak coba ke dokter?" Tanya Yanti dengan wajah cemas. Tangannya menyentuh dahiku yang dingin padahal malam itu panas dan pengap. "Nggak apa-apa, mungkin cuma kurang tidur," jawabku sambil tersenyum lemah, mencoba meyakinkan diriku sendiri lebih dari meyakinkan Yanti. Tapi gejala-gejala aneh terus bertambah. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengalami mimpi buruk yang sangat vivid, sangat nyata sampai-sampai aku bingung apakah itu mimpi atau kenyataan. Dalam mimpi-mimpi itu, aku selalu melihat sosok gelap yang berdiri di sudut kamarku, sosok tanpa wajah, hanya bayangan hitam pekat yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri, menatapku dengan tatapan yang tidak ada tapi terasa menusuk hingga ke jiwa. Sosok itu tidak pernah bergerak, hanya berdiri di sana sambil memancarkan aura kebencian yang begitu kuat hingga membuat buluku merinding, napasku sesak, dan jantungku berdegup kencang seperti mau copot. Setiap kali terbangun dari mimpi itu, aku selalu berkeringat dingin, bajuku basah kuyup seperti abis kehujanan, napasku tersengal-sengal, dan ada perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, takut yang primitif, takut yang instinktif, takut seperti hewan kecil yang tahu ada predator besar mengintai di kegelapan. Mas mimpi apa?" Yanti menggelengkan tubuhku dengan panik suatu malam ketika aku terbangun dengan teriak yang memekakkan telinga. "Mas," teriak-teriak, kayak kesakitan. Aku mencoba mengingat, tapi detailnya kabur seperti asap yang menghilang. Yang aku ingat hanya rasa takut yang luar biasa, rasa tercekik yang nyata, dan bayangan gelap yang semakin mendekat, hingga nyaris menyentuhku. Cuma mimpi buruk. Aku berbohong, karena aku tidak mau membuat Yanti khawatir. "Nggak apa-apa." Tapi semakin hari, mimpi-mimpi itu semakin sering dan semakin intens. Aku mulai takut untuk tidur. Setiap kali menutup mata, aku tahu bayangan itu akan datang lagi.
Aku mulai minum kopi berlebihan untuk tetap terjaga, tapi itu hanya membuat tubuhku semakin kurus, semakin lemah, semakin rapuh. Lalu gejala fisik yang lebih mengerikan mulai muncul. Kulitku mulai muncul bercak-bercak hitam kebiruan yang aneh, seperti memar tapi tidak ada yang memukul. Bercak-bercak itu muncul pertama kali di lenganku, lalu menyebar ke perut, dada, punggung, bahkan wajah. Tidak gatal, tidak sakit, tapi melihatnya saja sudah membuat hatiku ciut, seperti tubuhku perlahan-lahan membusuk dari dalam. Ya Allah, Mas, ini kenapa? Yanti menangis ketika melihat bercak-bercak itu semakin banyak dan semakin besar. Ayo kita ke dokter, Mas. Sekarang juga. Kami pergi ke puskesmas terdekat. Dokter muda yang bertugas hari itu memeriksa dengan teliti, mengambil sampel darah, bahkan merujuk aku untuk ronsen. Tapi hasilnya membingungkan, semua normal. Tidak ada infeksi, tidak ada kelainan darah, tidak ada apa-apa. Dokter itu hanya bisa menggeleng bingung sambil berkata, mungkin ini reaksi alergi atau stres dermatitis. Saya kasih salep dan obat penenang. Kalau nggak membaik dalam seminggu, datang lagi. Tapi obat-obatan itu sama sekali tidak membantu. Bercak-bercak hitam itu malah semakin banyak, semakin gelap, dan yang lebih menakutkan, ketika aku sentuh dengan jari, bercak-bercak itu terasa dingin sekali, seperti menyentuh es batu, padahal bagian tubuh yang lain terasa normal. Bahkan lebih aneh lagi, kadang-kadang aku merasakan sensasi seperti ada yang merayap di bawah kulitku, seperti cacing atau serangga yang bergerak-gerak, membuat aku ingin mencakar kulit sendiri hingga berdarah hanya untuk menghentikan sensasi mengerikan itu. Kondisiku memburuk dengan cepat. Dalam 2 minggu, berat badanku turun hampir 10 kilogram. Aku yang dulu bisa bekerja 8 jam non-stop, kini bahkan berdiri setengah jam saja sudah membuat kakiku gemetaran dan kepalaku pusing berputar-putar. Nafsu makanku hilang total. Ironisnya, aku yang tukang masak nasi goreng malah tidak bisa makan nasi goreng karena setiap mencium aromanya, perutku langsung mual dan ingin muntah seperti ada yang mencengkeram perutku dari dalam. Yang paling menakutkan adalah mataku. Bayangan hitam yang tadinya hanya muncul dalam mimpi, kini mulai muncul di saat aku terjaga. Awalnya hanya sekilas di sudut pandang, bayangan yang bergerak cepat seperti kilatan hitam yang hilang begitu aku menoleh. Tapi lama-kelamaan, bayangan itu semakin jelas, semakin berani, semakin lama bertahan. Aku bisa melihatnya berdiri di belakang pelanggan yang sedang makan, berdiri di ujung gang yang gelap, bahkan berdiri tepat di samping gerobak warungku sambil menatapku dengan tatapan kosong yang membuat darahku membeku. Mas ngeliatin apa? Tono bertanya suatu malam ketika aku tiba-tiba berhenti menggoreng dan menatap kosong ke sudut warung yang gelap. Kok kayak ketakutan gitu? Aku tidak bisa menjawab karena tenggorokanku tercekat, lidahku keluh, dan seluruh tubuhku gemetar melihat bayangan hitam itu semakin mendekat, hingga aku bisa merasakan hawa dingin yang memancar darinya seperti kabut es yang membekukan tulang-tulangku. Lalu tiba-tiba bayangan itu menghilang, dan aku terjatuh lemas, lutut menyentuh tanah yang kotor, napas tersengal-sengal, keringat dingin mengucur seperti air hujan. Mas kenapa? Yanti berlari menghampiri dengan wajah pucat pasi, matanya berkaca-kaca menahan tangis. Mas sakit apa sih? Kenapa dokter nggak bisa ngobatin? Aku ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwa aku melihat sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang bukan dari dunia ini, sesuatu yang sepertinya ingin membunuhku. Tapi bagaimana aku bisa mengatakan hal seperti itu tanpa terdengar gila? Bagaimana aku bisa membuat orang percaya kalau aku sendiri masih ragu apakah itu nyata atau hanya halusinasi akibat kelelahan dan stres? Aku nggak tahu, Yan. Ada yang nggak beres. Rasanya kayak
Kayak ada yang menginginkan aku mati. Aku berbisik pelan, suaraku bergetar penuh ketakutan. Yanti memelukku erat, tubuhnya juga gemetar, dan untuk pertama kalinya sejak menikah dengannya 10 tahun yang lalu, aku merasakan dia benar-benar takut kehilangan aku, takut melihat aku perlahan-lahan layu seperti bunga yang kehilangan air dan cahaya matahari. Kabar tentang kondisiku yang semakin parah menyebar ke seluruh kampung seperti gosip yang tidak bisa dibendung. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali aku lewat. Pandangan mereka campur aduk antara kasihan dan curiga. Seolah-olah aku terkena penyakit menular yang bisa menjangkiti mereka juga kalau terlalu dekat. Bu Lastri, tetangga sebelah rumah yang sudah seperti ibu sendiri bagiku, suatu sore datang berkunjung dengan membawa segelas jamu kunyit dan wajah yang sangat serius, penuh kekhawatiran yang terpancar dari kerutan-kerutan di dahinya yang dalam. Dia menutup pintu rapat-rapat, memastikan tidak ada yang mendengar, lalu duduk di sampingku sambil menatap mataku dengan tatapan yang intens dan penuh makna. "Bat, ibu mau ngomong sesuatu. Tapi kamu jangan marah, jangan bilang-bilang ke siapa-siapa," katanya dengan suara berbisik, hampir tidak terdengar. Tangannya memegang tanganku erat-erat dengan tangan yang berkerut dan dingin. "Ngomong apa, Bu?" tanyaku. Jantungku mulai berdegup lebih cepat karena ada firasat buruk yang menyelinap masuk ke pikiranku. Bu Lastri menarik napas panjang, seolah-olah dia sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sangat berat, lalu berkata, "Ibu tuh sebenarnya udah curiga dari dulu. Tapi ibu nggak berani ngomong karena takut fitnah, takut salah sangka. Tapi sekarang, lihat kondisi kamu yang kayak gini, ibu nggak bisa diam lagi. Bat, kamu pernah nggak kepikiran kalau penyakit kamu ini bukan penyakit biasa?" Aku mengerutkan kening, bingung. "Maksud ibu apa?" "Santet, Bat. Teluh. Guna-guna. Pelet mati," bisiknya dengan nada sangat serius. Matanya menatapku tajam mencari reaksi. "Ibu kan udah tua, udah banyak lihat hal-hal kayak gini. Gejalanya persis kayak yang kamu alamin, badan kurus tiba-tiba, bercak-bercak hitam yang gak bisa sembuh, mimpi buruk terus-terusan, kayak ada yang ganggu. Itu bukan penyakit medis, Bat. Itu ulah orang." Aku tertegun, mulutku terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. "Santet. Aku memang muslim, aku percaya pada hal-hal gaib. Tapi selama ini aku selalu berpikir bahwa santet hanya cerita-cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil, atau dongeng kampung yang tidak ada dasarnya." Tapi melihat keseriusan di wajah Bu Lastri, melihat ketakutan tulus di matanya, aku mulai ragu dengan keyakinanku sendiri. Tapi siapa yang mau nyakitin aku, Bu? Aku nggak pernah buat masalah sama orang. Aku nggak punya musuh," kataku lemah. Suaraku bergetar karena dalam hati aku mulai mencurigai seseorang. Tapi aku tidak mau mempercayainya, tidak mau menerima kenyataan yang terlalu menyakitkan itu. Bu Lastri diam sebentar, menatapku dengan pandangan penuh simpati dan kesedihan, lalu berkata dengan hati-hati, memilih setiap kata dengan cermat, "Bat, kamu tahu nggak kalau Bambang itu orangnya gimana? Ibu kenal dia dari dia masih muda. Dia tuh orangnya iri, dengki, dan gak segan-segan pakai cara kotor untuk dapetin yang dia mau. Waktu dia masih kerja di proyek dulu, ada teman sekerjanya yang tiba-tiba sakit aneh gara-gara berantem sama dia masalah upah. Sakitnya persis kayak penyakit kamu, tiba-tiba kurus, bercak-bercak hitam, terus meninggal dalam waktu 2 bulan. Orang-orang kampung bilang itu gara-gara Bambang pakai dukun." Darahku seakan berhenti mengalir. Kepalaku berputar. Tidak mungkin. Bambang memang kasar, memang tidak jujur dalam bisnis, memang fitnah aku ke sana-sini, tapi membunuh dengan cara seperti ini. Membunuh saudara iparnya sendiri? Tidak mungkin. Ini terlalu keji, terlalu biadab, bahkan untuk seseorang seperti Bambang.
Ibu yakin nggak kalau itu cuma gosip? Tanyaku dengan suara yang nyaris tidak keluar. Tenggorokanku kering seperti pasir gurun. Bat, ibu nggak mau bikin fitnah. Tapi ibu juga nggak mau kamu mati sia-sia tanpa tahu penyebabnya. Coba kamu pikirin, sejak warung dia buka, dia nggak pernah bener-bener berusaha baik-baik sama kamu. Malah dia serang kamu, fitnah kamu, jatuhkan kamu. Dan sekarang, tiba-tiba kamu sakit aneh kayak gini. Kebetulan. Ibu nggak percaya kebetulan sebesar ini, kata Bu Lastri dengan nada tegas tapi penuh keprihatinan yang mendalam. Aku terdiam, pikiranku berkecamuk seperti badai. Apa yang dikatakan Bu Lastri masuk akal, terlalu masuk akal malah, tapi hatiku menolak untuk mempercayainya. Mbak Nana adalah kakak kandungku. Kami sedarah, kami satu rahim, kami tumbuh bersama dalam suka dan duka. Apa dia benar-benar akan membiarkan suaminya membunuh adiknya sendiri hanya karena warung nasi goreng? Malam itu, setelah Bu Lastri pulang, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit kamar yang retak-retak. Pikiranku terus berputar mengingat semua kejadian dalam beberapa bulan terakhir. Aku mengingat tatapan mata Bambang yang dingin dan penuh kebencian. Aku mengingat senyumnya yang seperti senyum buaya. Aku mengingat cara dia berbicara yang selalu merendahkan dan penuh ancaman tersembunyi. Aku mengingat bagaimana dia begitu yakin, begitu percaya diri ketika membuka warung tepat di depan warungku, seolah-olah dia sudah tahu bahwa aku akan kalah, akan hancur, akan mati. Dan yang paling mengerikan, aku mengingat sesuatu yang sempat aku lupakan. Sekitar 2 minggu sebelum aku mulai sakit, Bambang datang ke warungku dengan membawa sebungkus makanan yang dia bilang masakan Mbak Nana sebagai tanda terima kasih. Aku makan makanan itu tanpa curiga, bahkan memuji betapa enaknya masakan kakakku. Tapi setelah itu, malam itu juga, aku mulai mimpi buruk untuk pertama kalinya. Aku mulai merasa tidak enak badan. Aku mulai melihat bayangan hitam. Apakah dalam makanan itu ada sesuatu? Apakah itu media untuk memasukkan ilmu hitam ke dalam tubuhku? Aku gemetar hebat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis karena takut, menangis karena dikhianati oleh orang yang kupercaya. Menangis karena merasa begitu sendirian dan tidak berdaya menghadapi sesuatu yang tidak bisa kuperangkan dengan tangan atau pikiran. Yanti yang terbangun mendengar isakanku langsung memelukku erat, tubuhnya hangat dan menenangkan di tengah dinginnya malam dan ketakutanku yang membekukan. Mas, kenapa? Kenapa nangis? Yan, aku berbisik di antara tangis yang tidak bisa kuhentikan, aku takut. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau ninggalin kamu sama anak-anak. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak tahu siapa yang harus aku percaya lagi. Yanti menangis juga, air matanya jatuh di bahuku, dan kami berdua memeluk erat-erat seperti dua orang yang tersesat di lautan gelap, saling berpegangan agar tidak tenggelam, saling memberi kehangatan agar tidak mati kedinginan. Besok kita cari bantuan, Mas. Kita cari orang yang bisa bantu. Kita nggak akan nyerah. Aku nggak akan biarin Mas mati, kata Yanti dengan suara bergetar tapi penuh tekad yang kuat, tekad seorang istri yang akan melakukan apapun untuk menyelamatkan suaminya yang dicintainya. Keesokan harinya, dengan kondisi tubuh yang sudah sangat lemah hingga aku harus digandeng Yanti dan Tono untuk bisa berjalan, kami bertiga pergi ke Cirebon, tempat yang terkenal dengan para ulama dan orang pintar yang bisa membantu masalah-masalah spiritual. Perjalanan yang seharusnya hanya 3 jam terasa seperti 3 hari karena setiap goncangan mobil membuat seluruh tubuhku sakit seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Setiap napas terasa berat seperti menghirup air bukannya udara. Dan bayangan hitam itu terus mengikuti, terus membayangi, bahkan ketika aku memejamkan mata. Aku bisa merasakan keberadaannya yang dingin dan penuh kebencian.
Kami tiba di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, rumah dengan halaman luas yang ditumbuhi pohon-pohon rindang dan bunga-bunga yang harum. Pemilik rumah adalah Kiai Abdul Mukni, seorang pria tua berusia sekitar 70-an dengan janggut putih panjang, sorban putih bersih, dan mata yang jernih seperti mata seorang bijak yang sudah melihat ribuan jiwa dan ribuan masalah dalam hidupnya yang panjang. Assalamualaikum, Kiai. Salam Yanti sambil mencium tangan beliau dengan hormat. Air mata sudah mengalir di pipinya bahkan sebelum dia mulai bicara. Kami mohon bantuan Kiai. Suami saya sakit aneh, dokter nggak bisa ngobatin. Kami dikasih tahu kalau mungkin ini bukan penyakit biasa. Kiai Abdul Mukni menatapku dengan pandangan tajam tapi penuh kasih sayang. Matanya seolah-olah bisa menembus ke dalam jiwaku, melihat semua yang tersembunyi di balik daging dan tulang. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan, lalu mempersilakan kami masuk ke ruang tamu yang sederhana dengan tikar pandan dan aroma dupa yang menenangkan. Duduk, Nak, kata beliau dengan suara yang dalam dan tenang, suara yang membuat hatiku yang kacau balau sedikit mereda. Ceritakan apa yang terjadi. Jangan ada yang disembunyikan. Aku menceritakan semuanya, tentang warungku, tentang Bambang, tentang persaingan yang tidak sehat, tentang fitnah dan pengkhianatan, tentang makanan yang diberikan Bambang, tentang mimpi buruk, tentang bercak hitam, tentang bayangan yang mengikuti, tentang rasa takut yang melumpuhkan. Aku bicara tanpa berhenti, tanpa napas yang teratur, seolah-olah ini kesempatan terakhirku untuk menumpahkan semua beban yang membuatku sekarat ini. Kiai Abdul Mukni mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk, sesekali mengerutkan kening, tapi tidak pernah memotong perkataanku. Setelah aku selesai, beliau diam cukup lama, matanya terpejam seperti sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Bibirnya bergerak-gerak pelan seperti sedang membaca doa atau mantra. Lalu beliau membuka mata dan menatapku dengan pandangan yang membuat buluku merinding, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang tahu, yang mengerti, yang sudah melihat kebenaran yang selama ini kusembunyikan bahkan dari diriku sendiri. Nak Budi, kata beliau dengan suara pelan tapi tegas, setiap kata terasa berat dan penuh makna. Apa yang kamu alami ini memang bukan penyakit biasa. Ada yang mengirim sesuatu kepada kamu. Sesuatu yang hitam, yang jahat, yang tujuannya hanya satu, membunuhmu secara perlahan hingga kamu mati dalam penderitaan dan keputusasaan. Meski sudah menduga, mendengar konfirmasi langsung dari mulut orang yang ahli membuat dadaku sesak, napas tercekat, dan air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Yanti memelukku dari samping, tubuhnya juga bergetar menahan tangis yang pecah. Siapa, Kiai? Siapa yang kirim? Tanya Yanti dengan suara bergetar penuh amarah dan kesedihan. Apa benar Bambang? Apa benar saudara suami saya sendiri yang lakuin ini? Kiai Abdul Mukni mengangkat tangannya, memberi isyarat agar kami tenang, lalu berkata dengan hati-hati, anak-anak, Bapak tidak bisa menyebut nama tanpa bukti yang kuat karena itu adalah fitnah. Tapi Bapak bisa melihat ada energi negatif yang sangat kuat menyelimuti Nak Budi, energi yang berasal dari seseorang yang sangat dekat. Seseorang yang tahu betul kebiasaan-kebiasaan Nak Budi, seseorang yang punya akses untuk memberikan sesuatu yang kemudian dimakan atau diminum oleh Nak Budi. Dan yang paling penting, energi itu berasal dari seseorang yang punya hubungan darah atau ikatan kekeluargaan dengan Nak Budi, karena energi itu bisa menembus perlindungan natural yang biasanya ada pada setiap orang. Hubungan darah, ikatan kekeluargaan. Itu hanya bisa berarti satu hal, Mbak Nana, atau setidaknya Bambang dengan persetujuan atau sepengetahuan Mbak Nana. Hatiku remuk. Ini lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik yang mendera tubuhku. Ini adalah rasa sakit jiwa yang membuat aku ingin berteriak, meraung,
menghancurkan sesuatu hanya untuk melampiaskan kepedihan yang tidak tertahankan ini. Kiai bisa bantu nggak? Kiai bisa selamatin suami saya? Pinta Yanti dengan nada memohon yang sangat menyayat hati. Tangannya meremas tanganku erat-erat seolah dengan begitu dia bisa memindahkan sebagian kekuatannya kepadaku. Kiai Abdul Mukni menghela napas panjang. Wajahnya terlihat serius dan penuh keprihatinan. Bapak akan coba. Tapi kalian harus tahu, ilmu hitam seperti ini tidak mudah dipatahkan. Yang mengirim ini pasti menggunakan dukun yang sangat kuat. Dan mereka pasti membayar mahal untuk memastikan Nak Budi benar-benar mati. Yang lebih sulit lagi, Nak Budi harus kuat secara mental dan spiritual. Kalau Nak Budi menyerah, kalau Nak Budi putus asa, maka apapun yang Bapak lakukan akan sia-sia. Saya nggak akan menyerah, Kiai, kataku dengan suara serak tapi penuh tekad yang baru saja muncul dari kedalaman jiwaku. Dari naluri bertahan hidup yang tidak mau mati begitu saja. Saya nggak akan biarkan mereka menang. Saya nggak akan mati dengan cara seperti ini. Kiai Abdul Mukni tersenyum tipis, pandangannya melembut, bagus. Itu yang Bapak mau dengar. Sekarang, kita mulai prosesnya. Ini akan menyakitkan, Nak. Sangat menyakitkan. Tapi kamu harus bertahan. Proses ruqyah dimulai. Kiai Abdul Mukni membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang keras dan penuh kekuatan. Suaranya menggema di seluruh ruangan, menembus tulang dan daging, menembus ke jiwa. Di awal-awal, aku merasa sedikit tenang, sedikit damai. Tapi kemudian, sesuatu dalam tubuhku mulai memberontak. Rasanya seperti ada sesuatu yang hidup di dalam tubuhku. Sesuatu yang tidak mau keluar, sesuatu yang marah dan berusaha bertahan dengan menancapkan cakarnya ke daging dan tulangku. Aku mulai merasakan sakit yang luar biasa, sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sakit yang membuat seluruh tubuhku bergetar, kejang-kejang, rasanya seperti dibakar hidup-hidup dari dalam. Aku berteriak, meraung seperti binatang terluka, tanganku mencengkeram tikar pandan hingga robek. Kakiku menendang-nendang lantai tanpa kendali. Bertahan, Nak. Jangan menyerah. Teriak Kiai Abdul Mukni sambil terus membacakan ayat-ayat dengan suara yang semakin keras, semakin intens, hingga terasa seperti guntur yang menggelegar membelah langit. Yanti dan Tono memegang tubuhku agar tidak terlalu bergerak liar. Air mata mereka bercucuran melihat penderitaanku, tapi mereka tidak melepaskan genggaman mereka. Tidak membiarkan aku sendirian dalam pertempuran ini. Lalu, di puncak kesakitan itu, aku melihat sesuatu. Dengan mata yang terbuka lebar tapi pandangan yang seolah-olah menembus dimensi lain, aku melihat bayangan hitam yang selama ini mengikutiku. Tapi kali ini bukan bayangan tanpa wajah, kali ini aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dan wajah itu membuat darahku membeku, membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. Wajah itu adalah wajah Bambang, tapi bukan Bambang yang normal. Ini adalah wajah Bambang yang terdistorsi, penuh kebencian, matanya merah menyala seperti bara api. Mulutnya terbuka lebar menampakkan gigi-gigi yang tajam seperti gigi hewan buas, dan dari mulutnya keluar teriakan yang memekakkan telinga. Teriakan penuh amarah dan kekecewaan karena mangsanya mulai lepas dari cengkeramannya. Lepaskan aku. Aku belum selesai. Dia harus mati. Dia harus mati. Teriak sosok itu dengan suara yang bukan suara manusia. Suara yang berlapis-lapis seperti banyak suara yang berbicara bersamaan. Suara yang membuat telinga berdenging dan kepala rasanya mau pecah. Keluar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, keluar dari tubuh hambanya ini. Teriak Kiai Abdul Mukni dengan suara yang lebih keras lagi, tangannya memegang kepalaku sambil membacakan ayat kursi berkali-kali tanpa henti. Rasanya seperti ada yang ditarik paksa dari dalam tubuhku, ditarik dengan kekuatan yang sangat besar hingga rasanya tubuhku akan robek menjadi dua.
Aku berteriak sekencang-kencangnya, suaraku serak hingga nyaris hilang, dan kemudian tiba-tiba semuanya berhenti. Kesakitan itu hilang. Bayangan hitam itu menghilang. Ruangan menjadi sunyi. Aku terjatuh lemas, napas tersengal-sengal, tubuh basah kuyup oleh keringat dan sesuatu yang lengket yang keluar dari bercak-bercak hitam di kulitku, cairan hitam kental yang berbau busuk seperti bangkai yang sudah membusuk berminggu-minggu. Alhamdulillah, bisik Kiai Abdul Mukni sambil mengelap keringat di dahinya, tangannya gemetar karena kelelahan. Sudah keluar. Tapi ini baru langkah pertama, nak. Kamu harus rutin minum air ruqyah yang akan Bapak berikan, harus rajin sholat, harus banyak berzikir, dan yang paling penting, kamu harus berani menghadapi orang yang melakukan ini kepadamu. 3 hari setelah ruqyah pertama, kondisiku mulai membaik secara drastis. Bercak-bercak hitam mulai memudar, nafsu makan mulai kembali, mimpi buruk sudah tidak ada lagi, dan yang paling penting, bayangan hitam itu sudah tidak mengikuti lagi. Aku merasa seperti bangkit dari kematian, seperti diberi nyawa kedua yang harus kugunakan dengan lebih bijak dan lebih waspada. Tapi ada satu hal yang harus kulakukan, satu hal yang sangat sulit tapi tidak bisa dihindari, aku harus menghadapi Bambang dan Mbak Nana. Aku harus mendengar langsung dari mulut mereka. Aku harus tahu apakah mereka benar-benar melakukan ini. Aku harus melihat mata mereka ketika mereka berbohong atau mengakui. Karena tanpa itu aku tidak akan pernah bisa menutup luka ini. Aku tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Suatu sore yang mendung, dengan langit kelabu yang seolah ikut merasakan beban yang kupikul, aku datang ke rumah Mbak Nana. Yanti dan Tono ikut bersamaku, berdiri di belakangku seperti penjaga yang siap melindungi kalau-kalau terjadi sesuatu. Tanganku gemetar ketika mengetuk pintu rumah yang cat kayunya sudah mengelupas, pintu yang dulu sering kuketuk dengan penuh sukacita ketika masih kecil, ketika hubungan kami masih polos dan penuh kasih sayang tanpa noda kebencian dan dengki. Mbak Nana yang membukakan pintu. Wajahnya terlihat terkejut melihatku, matanya membelalak, dan untuk sesaat aku melihat sesuatu di matanya, rasa bersalah. Atau hanya kaget karena tidak menyangka aku masih hidup. But, kamu kok kesini? Tanyanya dengan suara bergetar sedikit, tangannya masih memegang gagang pintu dengan erat seperti butuh pegangan agar tidak jatuh. Aku perlu bicara sama Mbak Nana dan Bang Bambang. Sekarang. Ini penting, kataku dengan suara datar, menekan semua emosi yang bergejolak agar aku bisa bicara dengan jernih tanpa terbawa amarah atau kesedihan yang bisa membuat penilaianku kabur. Mbak Nana diam sebentar, wajahnya pucat, lalu mengangguk pelan dan membuka pintu lebih lebar, mempersilakan kami masuk dengan gerakan yang kaku dan tidak yakin. Kami masuk ke ruang tamu yang sempit dan sumpek, dengan sofa kulit imitasi yang sudah robek-robek di sana-sini, meja kaca yang penuh goresan, dan foto-foto lama yang tergantung di dinding, foto kami sekeluarga ketika masih kecil, ketika masih bahagia, ketika masih saling menyayangi tanpa ada uang atau bisnis yang merusak ikatan suci itu. Bambang sedang duduk di sofa sambil menonton televisi dengan suara keras. Ketika melihat aku masuk, wajahnya berubah dari santai menjadi tegang, dari lengah menjadi waspada, seperti binatang yang tahu pemangsa sedang mendekat. Dia mematikan televisi, lalu duduk tegak sambil menatapku dengan tatapan menantang, dagunya terangkat dengan sok gagah meskipun matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang mulai menjalar. Ada perlu apa lo kesini? Tanyanya dengan nada kasar yang mencoba menutupi kegelisahan, tapi tangannya yang meremas sandaran sofa dengan kuat mengkhianati kepalsuan ketenangan yang dia coba tunjukkan. Aku duduk di sofa berhadapan langsung dengannya, menatap matanya dengan tatapan yang tidak berkedip, tatapan yang dulu tidak pernah bisa kulakukan karena selalu merasa inferior di hadapannya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini aku yang punya kekuatan dari kebenaran.
Kekuatan dari penderitaan yang kulewati. Kekuatan dari kematian yang nyaris merenggutku tapi malah membuatku lebih kuat. Bang Bambang, Mbak Nana, aku mulai bicara dengan suara tenang tapi tegas. Setiap kataku ucapkan dengan jelas dan penuh tekanan. Kalian tahu kenapa aku sakit beberapa minggu ini? Kalian tahu kenapa aku nyaris mati? Mbak Nana yang berdiri di samping sofa langsung pucat seperti mayat. Tangannya mencengkeram gagang pintu dapur dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Bambang mencoba terlihat santai, tapi keringat mulai muncul di pelipisnya meski ruangan itu dingin karena hujan di luar semakin deras. Angin yang masuk dari ventilasi membuat gorden bergoyang-goyang seperti hantu yang menari. Emang kenapa? Gue mana tahu urusan sakit lo. Mungkin lo capek, mungkin kena virus, atau mungkin karma karena lo pelit sama saudara sendiri. Jawab Bambang dengan mencoba terdengar meyakinkan. Tapi suaranya sedikit bergetar di akhir kalimat, mengkhianati kepura-puraan yang dia coba pertahankan. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata, senyum yang pahit seperti empedu, karma. Bener juga. Tapi bukan karma karena aku pelit. Karma karena aku terlalu baik. Terlalu percaya, terlalu bodoh untuk melihat ular berbisa yang bersembunyi di balik topeng saudara. Lo ngomong apa sih? Bambang mulai naik pitam, suaranya meninggi, tangannya mengepal di atas pahanya, ototnya tegang siap untuk menyerang kalau perlu. Gue udah capek denger lo nyinyir terus. Lo pikir lo siapa? Lo pikir lo paling suci? Bambang, cukup. Teriak Mbak Nana tiba-tiba, suaranya nyaring dan penuh emosi yang meledak seperti bendungan yang jebol, air mata mulai mengalir deras di pipinya yang pucat dan kurus. Udah cukup bohongnya. Aku nggak kuat lagi. Bambang menoleh ke Mbak Nana dengan tatapan tajam seperti belati, matanya menyipit penuh ancaman, lo mau ngomong apa? Hati-hati sama mulut lo. Tapi Mbak Nana menggeleng. Tubuhnya bergetar hebat, lututnya melemas hingga dia harus bersandar ke dinding agar tidak jatuh. Enggak, aku udah nggak bisa bohong lagi. Budi itu adik kandung aku. Aku nggak bisa biarin dia mati tanpa minta maaf. Aku nggak bisa tidur nyenyak tiap malam. Aku nggak bisa makan dengan tenang. Aku nggak bisa lihat anak-anak gue tanpa merasa bersalah kayak penjahat yang paling kejam di dunia ini. Bambang berdiri dengan gerakan cepat dan mengancam. Tangannya terangkat seolah ingin memukul Mbak Nana. Lo DIEM. Lo jangan ngomong apa-apa. Ini semua demi kita. Demi anak-anak lo. Demi anak-anak. Mbak Nana berteriak lebih keras. Suaranya pecah karena tangis yang tak tertahankan lagi. Wajahnya merah padam. Matanya bengkak dan penuh air mata yang tidak berhenti mengalir seperti hujan deras di luar. Anak-anak gue mau dijadiin anak yatim piatu? Lo mau anak-anak gue gede dengan nyawa orang lain di tangan mereka? Dengan darah adik kandung ibunya? Bambang terdiam, tangannya masih terangkat di udara. Tubuhnya bergetar antara amarah dan ketakutan karena rahasia yang dia jaga dengan sangat rapat mulai terbuka satu persatu seperti kulit bawang yang dikupas hingga intinya terlihat. Aku berdiri perlahan, mendekat ke Mbak Nana yang sudah terduduk lemas di lantai sambil menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Aku berlutut di hadapannya, menatap wajah kakakku yang dulunya kuat dan perkasa, kini hancur dan rapuh seperti kaca yang retak di mana-mana siap pecah berkeping-keping. Mbak, aku berkata dengan suara lembut tapi tegas. Suara yang mencoba menahan semua sakit hati dan kekecewaan yang mencabik-cabik dadaku. Katakan yang sebenarnya. Aku butuh dengar dari mulut Mbak sendiri. Aku butuh tahu. Mbak Nana mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Matanya merah dan bengkak. Wajahnya hancur oleh penyesalan yang membakar jiwanya dari dalam. Bat. Maafin aku. Maafin aku. Aku yang nerima uang dari Bambang buat beliin amplop merah itu. Aku yang masukin ke makanan yang aku bawa ke warung kamu waktu itu.
Aku yang bilang ke Bambang di mana kamu biasa duduk, jam berapa kamu istirahat, apa kebiasaan-kebiasaan kamu yang bisa dipakai buat. Dia tidak bisa melanjutkan karena tangisnya semakin keras. Seluruh tubuhnya bergetar kejang-kejang karena beban rasa bersalah yang terlalu berat untuk dipikul oleh manusia manapun yang masih punya hati nurani. Hatiku hancur. Bukan hancur karena marah, tapi hancur karena sedih yang sangat dalam, sedih yang menembus tulang dan sumsum, sedih karena saudara kandungku, darah dagingku, benar-benar melakukan ini. Bukan Bambang seorang diri, tapi Mbak Nana juga. Kakak yang kupercaya. Kakak yang kulindungi sejak kecil. Kakak yang selalu kubela meski dunia menentang kami. Kenapa, Mbak? Tanyaku dengan suara yang nyaris tidak keluar. Serak karena emosi yang mencekik tenggorokan. Kenapa Mbak lakuin ini? Apa aku sebegitu jahatnya sama Mbak sampai Mbak mau bunuh aku? Bukan karena kamu jahat, Bat, Mbak Nana berkata di antara tangisnya yang pecah berkeping-keping, suaranya parau dan putus-putus, tapi karena aku lemah. Aku dengki. Aku iri. Kamu yang dulu sama-sama susahnya kayak aku, tiba-tiba jadi sukses. Warung kamu rame, uang kamu banyak, anak-anak kamu sekolah bagus, hidup kamu enak. Sementara aku masih susah. Suami aku nganggur. Anak-anak aku mau putus sekolah. Aku harus kerja rodi sana-sini cuma buat makan sehari-hari. Dan Bambang terus ngomong, terus bisik-bisik di telinga aku tiap malam. Bilang kalau kamu itu egois, pelit, gak mau bantu saudara sendiri padahal kamu udah kaya. Tapi aku udah bantuin Mbak. Aku berteriak. Untuk pertama kalinya aku melepaskan semua emosi yang kutahan, aku kasih modal. Aku ajarin resep. Aku nggak pernah pelit sama Mbak. Kenapa Mbak masih pikir aku egois? Karena lo nggak mau kasih warung lo ke kita. Bambang tiba-tiba berteriak dari belakang. Suaranya penuh amarah dan pembenaran yang menyimpang. Matanya melotot merah menyala seperti setan yang kerasukan. Lo pikir kasih modal 5 juta itu cukup? Lo pikir ajarin resep itu cukup? Yang kita mau itu warung lo, Bat. Pelanggan lo. Kesuksesan lo. Bukan sisa-sisa atau remah-remah yang lo kasih kayak lagi kasih sedekah ke pengemis. Aku terpana. Mulutku terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Jadi ini alasannya? Mereka mau warungku? Mereka mau mengambil apa yang sudah kubangun dengan keringat dan darah selama bertahun-tahun, hanya karena mereka tidak mau berusaha sendiri. Hanya karena mereka ingin jalan pintas dengan menghabisi aku dan merebut apa yang bukan milik mereka. Lo gila, Bang, kataku dengan suara bergetar antara marah dan tidak percaya. Lo bener-bener gila. Lo mau bunuh orang hanya karena iri sama kesuksesan orang? Lo nggak punya hati nurani? Nggak takut dosa? Nggak takut neraka? Bambang tertawa, tertawa yang mengerikan, tertawa yang tidak waras, tertawa yang menunjukkan bahwa dia sudah terlalu jauh terperosok ke dalam kegelapan jiwanya sendiri hingga tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dosa. Neraka. Gue udah hidup di neraka, Bat. Tiap hari ngeliat anak gue nangis karena nggak bisa jajan kayak temen-temennya. Tiap hari ngedenger tetangga ngomongin gue sebagai suami yang nggak becus. Tiap hari ngerasain hina. Dan lo hidup enak. Lo tidur nyenyak. Lo makan kenyang. Sementara gue nggak punya apa-apa. Karena lo malas, Bang. Aku berteriak balik. Semua kesabaran yang kupunya sudah habis terkuras, karena lo nggak mau kerja keras. Karena lo maunya yang instan, yang gampang. Aku juga dulu susah, Bang. Aku juga pernah nggak punya apa-apa. Tapi aku berusaha. Aku kerja keras. Aku nggak nyalahain orang lain atas kegagalan aku. Lo nggak ngerti. Bambang meraih gelas di meja dan melemparkannya ke arah dinding dengan kekuatan penuh.
gelas itu pecah berkeping-keping dengan suara yang memekakkan, serpihan kaca berhamburan kemana-mana. Lo nggak ngerti rasanya jadi gue. Lo nggak ngerti rasanya ngeliat saudara lo sendiri sukses sementara lo tenggelam makin dalam. Tapi itu bukan alasan untuk bunuh orang, Bang. Yanti ikut berteriak dari belakang. Suaranya keras dan penuh amarah yang biasanya tidak pernah terlihat dari istriku yang lembut dan penyabar. Apapun alasannya, membunuh itu dosa besar. Apalagi membunuh saudara sendiri. Abang pikir dengan bunuh Mas Budi, hidup abang jadi lebih baik? Abang pikir warung Mas Budi bisa jadi punya abang? Abang salah besar. Bambang menatap Yanti dengan tatapan penuh kebencian, tapi dia tidak bisa membantah karena dia tahu Yanti benar. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, baik oleh hukum manusia maupun hukum Tuhan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu, hanya terdengar suara tangisan Mbak Nana yang tidak kunjung reda, suara hujan yang semakin deras menghantam atengseng, dan suara gemerisik dedaunan yang ditiup angin kencang dari luar. Abang pakai dukun mana? Tanyaku dengan suara datar, sedingin es. Semua emosi sudah kutarik kembali ke dalam diriku karena aku tahu menangis atau marah tidak akan mengubah apapun. Abang bayar berapa? Bambang diam, dagunya masih terangkat tinggi dengan sok gagah meski seluruh tubuhnya bergetar menahan ketakutan yang mulai merayap masuk menggantikan keberanian palsu yang dia paksakan. Kenapa? Lo mau balas? Lo mau santet balik gue? Bukan, jawabku sambil menggeleng pelan, menatap matanya dengan pandangan yang kosong tapi menusuk seperti belati tajam. Aku cuma mau tahu seberapa murah nyawa aku di mata abang. Seberapa besar kebencian abang sampai rela keluar uang untuk membunuh saudara sendiri. Bambang tertawa sinis, tapi tertawanya terdengar hambar dan dipaksakan. 15 juta. Itu setara dengan 3 minggu penghasilan warung lo. Gue rela ngutang sana-sini, jual motor gue yang udah butut, bahkan gadain surat tanah rumah ini, demi mastiin lo mati dan warung lo bisa gue ambil alih. Dan tahu nggak yang paling ironis? Dukun yang gue pakai itu bilang lo seharusnya udah mati dalam sebulan. Tapi entah kenapa lo masih hidup. Lo pasti pakai dukun yang lebih kuat, kan? Lo munafik, Bat. Lo ceramahin gue soal dosa, tapi lo sendiri juga pakai ilmu hitam. Aku nggak pakai ilmu hitam, Bang, jawabku dengan tenang, suaraku stabil meski hati masih bergejolak. Aku pakai ruqyah. Aku minta tolong sama ulama, bukan dukun. Aku minta perlindungan Allah, bukan bantuan setan. Ada bedanya, Bang. Beda yang sangat jauh. Bambang terdiam. Wajahnya mulai pucat karena baru menyadari bahwa apa yang dia lawan bukan hanya manusia biasa, tapi kekuatan yang jauh lebih besar dari dukun manapun di dunia ini, kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa yang melindungi hambanya yang teraniaya. Aku berdiri, menghampiri Mbak Nana yang masih terduduk lemas di lantai dengan wajah penuh air mata dan penyesalan yang menggerogoti jiwanya. Mbak, aku masih sayang sama Mbak karena Mbak kakak kandung aku. Darah yang mengalir di tubuh Mbak sama dengan darah yang mengalir di tubuh aku. Tapi aku nggak bisa maafin yang Mbak lakuin. Nggak sekarang. Mungkin nggak akan pernah. Tapi aku nggak akan bales dendam. Aku serahkan semuanya ke Allah. Dia yang akan menghukum kalian, bukan aku. Mbak Nana meraih kakiku dengan tangan gemetar, memohon dengan suara yang nyaris tidak terdengar karena tenggorokannya serak dan parau. Bat. Kumohon. Jangan laporin kami ke polisi. Demi anak-anak aku, Bat. Mereka nggak bersalah. Mereka nggak tahu apa-apa. Aku melepaskan kakinya dengan lembut tapi tegas, menatap wajahnya yang hancur dengan campuran kasihan dan kekecewaan yang mendalam. Aku nggak akan laporin kalian ke polisi, Mbak. Bukan karena aku maafin, tapi karena aku nggak mau nama keluarga kita tercoreng di mata masyarakat. Aku nggak mau anak-anak Mbak,
anak-anak aku, semua keluarga kita, kena dampaknya. Tapi dengan satu syarat, kalian harus tutup warung. Kalian harus pindah dari sini. Aku nggak mau lihat muka kalian lagi. Kalian ada di hadapan aku ngerasa pengen muntah. Pindah kemana? Kita nggak punya uang. Kita nggak punya apa-apa. Bambang berteriak frustasi. Tangannya mencabuti rambutnya sendiri dengan gerakan histeris yang menunjukkan keputusasaan yang mulai menguasai dirinya. Itu urusan kalian, jawabku dingin sambil berbalik menuju pintu dengan langkah yang lebih ringan dari saat pertama kali masuk tadi. Seolah beban berat yang selama ini kupikul sudah terangkat sedikit. Seharusnya kalian mikirin itu dari awal sebelum memutuskan untuk bunuh orang. Sekarang, tanggung sendiri akibatnya. Aku melangkah keluar dari rumah itu diikuti Yanti dan Tono, meninggalkan Mbak Nana yang menangis terseduh-seduh di lantai dingin dan Bambang yang berdiri mematung dengan wajah pucat seperti mayat hidup yang menyadari bahwa hidupnya sudah berakhir meski tubuhnya masih bernapas. Hujan masih deras, membasahi seluruh tubuhku, tapi aku tidak peduli. Aku membiarkan air hujan membasuh wajahku, seolah-olah bisa membasuh juga semua kepedihan dan kekecewaan yang menghantui jiwaku yang terluka dalam-dalam. Seminggu setelah konfrontasi itu, warung nasi goreng Mbak Nana ditutup. Gerobaknya dijual murah ke pedagang lain, tempat mereka berjualan kosong melompong seperti bekas luka yang belum sembuh. Kabar yang kudengar dari tetangga, Bambang dan keluarganya pindah ke Bekasi, tinggal di rumah kakak Bambang yang bersedia menampung mereka dengan syarat Bambang harus bekerja keras di bengkel kakaknya tanpa gaji, hanya dikasih makan dan tempat tinggal. Mbak Nana bekerja sebagai buruh pabrik dengan gaji pas-pasan. Anak-anak mereka pindah sekolah ke sekolah negeri yang lebih murah, kehilangan teman-teman lama, harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang keras dan tidak ramah. Apakah aku merasa kasihan? Sedikit. Apakah aku menyesal sudah membuat mereka harus hidup susah? Tidak. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Mereka memilih jalan hitam, dan jalan itu membawa mereka ke jurang kesengsaraan yang mereka ciptakan sendiri dengan tangan mereka yang penuh dosa dan kebencian. Warungku perlahan pulih. Pelanggan-pelanggan lama mulai kembali setelah mendengar bahwa warung Mbak Nana yang ternyata banyak menjual nasi goreng dengan kualitas rendah dan sering menipu pelanggan dengan porsi yang dikurangi sudah tutup. Mereka bilang rasanya memang beda, tidak seenak punyaku meski resepnya sama, karena yang membuat masakan enak bukan hanya resep dan bumbu, tapi juga energi dan niat orang yang memasak. Makanan yang dimasak dengan hati penuh dengki dan kebencian tidak akan pernah seenak makanan yang dimasak dengan hati ikhlas dan penuh syukur. Dalam 3 bulan, penghasilanku kembali normal bahkan lebih baik dari sebelumnya. Aku mulai bisa menabung lagi, mulai bisa bernapas lega tanpa beban utang dan ketakutan yang mencekik. Anak-anakku kembali ceria setelah berminggu-minggu melihat ayahnya sakit dan lemah. Yanti mulai tersenyum lagi, meski kadang aku melihat dia menatapku dengan tatapan khawatir, takut sesuatu buruk akan terjadi lagi. Tapi ada perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi senaif dulu. Aku tidak lagi percaya begitu saja pada orang, bahkan keluarga sendiri. Aku memasang batasan yang tegas, menjaga jarak dengan orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda iri dan dengki. Aku lebih waspada, lebih hati-hati, lebih protektif terhadap apa yang kupunya dan yang kucintai. Beberapa bulan setelah itu, aku mendapat kabar dari Bu Lastri, Bambang sakit. Sakit yang persis seperti sakitku dulu. Bercak hitam, kurus kering dalam hitungan minggu, mimpi buruk yang tidak berhenti, selalu merasa ada yang mengikuti. Kabarnya, dukun yang dia pakai untuk menyerang aku ternyata menarik ilmunya kembali karena Bambang tidak membayar lunas. Dan ketika ilmu hitam ditarik dari targetnya yang masih hidup, ilmu itu akan berbalik menyerang si pengirim dengan kekuatan 2 kali lipat. Apakah aku merasa senang mendengar itu?
Tidak. Justru aku merasa sedih melihat bagaimana kebencian dan dengki bisa menghancurkan seseorang hingga titik yang paling rendah, hingga bahkan penderitaan yang seharusnya membuat sadar justru datang terlambat ketika semuanya sudah hancur. Mbak Nana meneleponku, suaranya parau dan putus asa, memohon agar aku mau membantu Bambang mencari ulama untuk ruqyah seperti yang pernah kualami. Aku diam lama di telepon. Hatiku berperang antara keinginan membantu karena masih ada sisa rasa kasihan, dan keinginan untuk membiarkan mereka merasakan akibat perbuatan mereka sendiri. Akhirnya aku berkata, "Mbak, aku kasih nomor Kiai Abdul Mukni. Tapi Mbak harus sadar, ilmu hitam yang berbalik itu lebih sulit dipatahkan daripada ilmu hitam yang dikirim orang. Bang Bambang harus benar-benar taubat, benar-benar nyesel, dan benar-benar berubah. Kalau nggak ada dukun atau kiai manapun di dunia ini yang bisa nolongin. Dia udah nyesel, Bat. Tiap hari dia nangis, nyebut nama kamu terus, minta maaf terus meski kamu nggak ada di sini." Mbak Nana berkata dengan suara yang tercekat tangis, "Dia udah kapok, Bat. Beneran. Kalau emang bener nyesel, bilang sama dia untuk datang sendiri ke warungku. Minta maaf langsung ke muka aku, di depan semua orang yang pernah dia fitnah. Kalau dia berani lakuin itu, baru aku percaya dia bener-bener nyesel," kataku dengan nada tegas tidak bisa ditawar lagi. Tapi Bambang tidak pernah datang. Entah karena gengsi yang masih setinggi langit meski tubuhnya sudah selemah rumput kering, atau karena kondisinya yang sudah terlalu parah hingga tidak sanggup berjalan. 2 bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa Bambang meninggal dunia, mati dalam penderitaan yang luar biasa, tubuhnya kurus hingga tinggal tulang berbalut kulit, matanya cekung dan kosong, wajahnya penuh bercak hitam yang tidak pernah hilang bahkan sampai dia dikubur. Aku datang ke pemakamannya, bukan karena aku sudah memaafkan, tapi karena itu adalah kewajibanku sebagai muslim untuk menguburkan saudara yang sudah meninggal, bagaimanapun dosanya, bagaimanapun kesalahannya. Aku berdiri dari kejauhan, menatap liang lahat yang dalam dan gelap, menatap jasad yang dimasukkan ke dalam tanah dengan dikafani putih yang bersih, ironis, karena jiwa yang di dalamnya penuh dengan dosa dan noda hitam yang mungkin tidak akan pernah bersih sampai hari kiamat. Mbak Nana menangis histeris di pinggir makam, dikelilingi anak-anaknya yang masih kecil dan tidak mengerti kenapa ayah mereka harus mati dengan cara yang mengerikan seperti itu. Aku tidak menghampirinya, tidak mengucapkan belasungkawa, karena aku tahu kata-kata apapun tidak akan mengubah kenyataan pahit yang harus dia jalani, kenyataan bahwa dia adalah janda dengan 3 anak, harus bekerja sendiri, harus menanggung beban dosa yang dia dan suaminya lakukan, harus hidup dengan penyesalan yang akan menghantuinya setiap hari sampai ajal menjemput. Ketika semua orang sudah pulang, aku masih berdiri di situ, menatap gundukan tanah yang masih baru, tanah yang masih basah oleh air hujan yang turun sejak tadi. Di kepalaku terlintas satu ayat Al-Quran yang sering Kiai Abdul Mukni katakan padaku waktu ruqyah, "Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai pada hari ketika mata mereka terbelalak." Bambang sudah mendapat balasannya di dunia. Tapi apa yang menantinya di akhirat, hanya Allah yang tahu. Dan aku berdoa agar Allah mengampuni dosanya. Meski aku tahu doaku mungkin tidak tulus 100%, masih ada sisa luka dan sakit hati yang belum sembuh sepenuhnya. Kini sudah 5 tahun berlalu sejak kejadian itu. Warungku berkembang pesat, aku sudah punya 2 gerobak dengan 2 asistenku yang terpercaya, bahkan berencana membuka warung permanen dengan tempat duduk yang layak tahun depan kalau Allah mengizinkan. Anak-anakku tumbuh besar, sehat, cerdas, dan yang paling penting, aku mendidik mereka dengan nilai-nilai yang benar, bekerja keras, jujur, bersyukur, dan tidak boleh iri dengki pada kesuksesan orang lain. Mbak Nana,
Aku sesekali mendengar kabarnya dari Bu Lastri. Katanya dia masih bekerja di pabrik, hidup susah tapi lumayan bisa bertahan. Anak-anaknya tumbuh jadi anak yang baik meski harus hidup dalam keterbatasan yang sangat ketat. Mbak Nana pernah beberapa kali mencoba menghubungiku, mengirim pesan minta maaf yang panjang lebar, tapi aku tidak pernah membalas. Bukan karena aku tidak mau memaafkan, tapi karena aku belum siap untuk membuka luka lama yang masih terasa perih setiap kali teringat. Mungkin suatu hari nanti, kalau Allah sudah melembutkan hatiku, kalau waktu sudah menyembuhkan luka-luka yang menganga ini, aku akan mengunjunginya, memeluknya, dan mengatakan, "Aku maafin Mbak." Bukan karena apa yang Mbak lakuin itu benar, tapi karena aku nggak mau terus membawa dendam yang akan menghancurkan aku juga. Tapi hari itu belum tiba. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bertahun-tahun lagi. Atau mungkin tidak akan pernah tiba. Hanya Allah yang tahu.